Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Jadi saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, nanti bisa mengisi daftar hadir pada kolom chat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena khususnya di Kota Kudus virus COVID-19 itu meningkat. Dan saya harap kalian harus tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki. Untuk pertemuan sebelumnya, materi tentang FET dan GFET ada yang ditanyakan. Sudah pada paham semua untuk yang materi itu, karena untuk pertemuan hari ini kita sudah pindah materi. Nah, untuk materi ini terus LKPD dan modul itu sebenarnya sudah saya kirim di grup WhatsApp ya. Sudah menerima semua ya. Ya. Untuk pelajaran pada pagi hari ini yaitu sensor proximity. Nah, ini peta konsepnya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui kegiatan melihat gambar dan membaca modul, peserta didik dapat menentukan macam-macam sensor pada smartphone dengan benar. Yang terakhir atau keempat, melalui kegiatan melihat gambar dan membaca modul, peserta didik dapat mengukur sensor proximity pada smartphone. Saya yakin di sini kalian memiliki smartphone. Kira-kira sensor yang ada pada smartphone itu apa namanya? Google Map, Pak. Ya, bisa. Google Map itu merupakan aplikasi. Sensor yang digunakan itu nanti GPS. Sound sensor. Sound sensor. Sensor Giroskop. Sensor sidik jari. Terus tadi sensor giroskop. Tuh, jawaban kalian sudah mengarah pada materi yang akan saya sampaikan. Jadi harapan saya nanti kalian aktif berdiskusi, menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Nah, di sini saya memiliki satu kasus. Ada gambar seseorang yang memegang telepon. Ketika menerima telepon menggunakan smartphone, kita terbiasa mendekatkan smartphone tersebut di area telinga. Layar smartphone kita mati, tapi ketika kita jauhkan dari telinga, layar smartphone kita hidup kembali. Jadi mencari tahu sensor apa yang bekerja ketika aktivitasnya itu menerima panggilan. Saya bentuk tiga kelompok dan kelompoknya itu terdiri dari 5-6 peserta didik. Silahkan untuk membentuk kelompok dulu. Mungkin di sini dari Mas Najib. Mas Najib kelompok 1. Yang keenam M Nur Fari Indarto. Sekarang kelompok 2. Yang pertama Fahmi Abdullah. Terakhir Dia Rismiati. Lalu kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari siapa saja? Yang pertama Indah Trisanti, Eugina Risma Agustin. Nah, nanti masing-masing kelompok berdiskusi dari slide PowerPoint yang akan saya tampilkan ini. Kelompok 1 nanti berdiskusinya pada grup ini. Kelompok satunya berdiskusi pada grup ini. Yang kelompok 2 dan 3 nanti diskusinya menggunakan grup WhatsApp. Kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini perhatikan gambar berikut. Di yang kalian diskusikan pertama kali itu A. Menentukan macam-macam sensor pada smartphone dengan bantuan aplikasi
sensor box for Android dan menentukan sensor yang bekerja saat kita melakukan panggilan. Untuk yang A, silahkan dibuka aplikasi sensor box for Android-nya. Sudah, Pak. Nah, ini yang lainnya bisa melihat ya hasil tampilan dari kawannya. Iya, Pak. Ya. Ada 9 sensor di sini. Sensor yang tidak ada sinyal, sensor yang tidak ada tanda silangnya berarti sensor yang ada di smartphone-nya. Tetapi yang ada tanda silangnya berarti pada smartphone yang kalian miliki itu tidak ada. Hasil ini nanti kalian tulis pada LKPD. Ini merupakan hasil diskusi dari kelompok 1 melalui grup WhatsApp atau diskusi secara asinkron. Kelompok 2 sudah masuk semua. Dicoba yang sensor jarak dekat, dibuka. Nah, coba kamu lakukan seperti tadi, dekatkan smartphone ke telinga. Jauhkan lagi, coba dekatkan lagi, jauhkan lagi. Nah, yang lainnya bisa melihat ya. Coba. Jadi ketika ditempelkan di telinga, bunganya menguncup dan ukurannya jadi 0. Tapi ketika dijauhkan, bunganya mekar, jaraknya 5 cm. Jadi ketika melakukan panggilan, sensor yang digunakan adalah sensor Jarak dekat. sensor jarak dekat. Nah, tampilan awal aplikasi proximity checker ketika dibuka ada 2 pertanyaan, dipilih tes sensor Mbak Rila. Nah, layarnya berwarna merah ketika dibuka. Coba kamu perlakukan HP kamu ketika menelpon seseorang. Mendekat. Dijauhkan lagi, didekatkan lagi, dijauhkan lagi. Nah, yang lainnya bisa melihat tampilan layar dari Mbak Rila ya. Iya, Pak. Coba. Jadi tampilan awal sebelum didekatkan di telinga itu berwarna Merah. merah. Ketika ditempelkan di telinga berwarna hijau. Di sensor, jawabannya nanti setelah diuji sensornya itu normal atau tidak normal. Itu bisa dikerjakan di LKPD formatnya. Yang C. Jawabannya nanti normal atau tidak normal. Langkah-langkahnya sudah ada pada LKPD. Kamu ambil sebuah penggaris yang ada ukurannya cm, lalu posisikan seperti pada gambar yang saya tampilkan itu. Tampilan awal HP-nya kan berwarna merah, lalu diberi jarak ke atas menggunakan penggaris. Di atasnya itu diberi benda, lalu benda tersebut perlahan-lahan didekatkan pada layar atau ke arah bawah atau turun sampai layarnya berwarna hijau. Nanti kalau sudah berwarna hijau, silahkan ditulis hasilnya. Ini merupakan diskusi dari kelompok 2 menggunakan platform WhatsApp. Mbak Indri kelompok 3 ya, yang lainnya dikabari untuk segera join. Ini merupakan diskusi kelompok 3
melalui grup WhatsApp. Silakan dipilih salah satu kawan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Itu ya. Hasil presentasinya itu apa saja yang ada pada LKPD ini. Saya akan kabari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bisa gabung semua. Silahkan Mbak Indri sedapatnya disampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Nomor 1, macam-macam sensor pada smartphone dengan bantuan aplikasi sensor dock of Android. Kalau punya saya itu ada sensor akselerometer, sensor cahaya, sensor orientasi, sensor stop, sensor jarak dekat, sensor suara magnet, dan sensor tekanan. Lalu yang itu yang menentukan sensor yang bekerja saat kita melakukan panggilan, jawabannya apa? Sensor proximity sensor. Lalu yang B, Merek HP-nya Xiaomi 6A, jaraknya 7 cm. Xiaomi 4A, jaraknya 7 cm. Vivo Y93, jaraknya 2 cm. Vivo Y12, berjarak 7 cm. Vivo Y30, berjarak 7 cm. Oke, baik, terima kasih Mbak Indri Mustikorini yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin yang berbeda itu pada poin D. Berbeda merek, biasanya jarak membaca bendanya itu berbeda-beda. Jadi tidak semua sensor pada HP itu jaraknya sama ketika membaca benda. Lalu yang terakhir, sesuai dengan data yang didapat, jaraknya beda merek, beda aktivasinya, atau beda merek, beda jarak yang dapat membuat sensor tersebut bekerja. Ada 5 soal, tolong dikerjakan. Token itu apa, Pak? Nah, tokennya PPL 2021. Yang sudah mengerjakan nilainya langsung muncul atau tidak tadi? Iya, Pak. Langsung muncul. Nah, langsung muncul nilainya ya. Itu merupakan hasil capaian dari yang sudah kalian dapatkan. Nanti yang nilainya kurang baik bisa lebih ditingkatkan lagi. Ini adalah hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Ini merupakan kegiatan bagi peserta didik yang nilainya masih belum baik, merangkum materi dan dikumpulkan pada grup WhatsApp. Lalu untuk pertemuan berikutnya tentang transducer pada rangkaian elektronika. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk menutup dengan memimpin berdoa pada kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.